Ketika tiba lagi di Iko Berita Tapapo, berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan. Ini dia Iko Berita Tapapo. Nah, berita pertama datang dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu ada banjir rob yang melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini dia beritanya. Intensitas hujan tinggi hingga banjir rob akibat air pasang mulai melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibatnya kawasan permukiman penduduk mulai tergenang banjir. Sejauh itu terdapat 4 kecamatan yang terdampak banjir rob, di antaranya yakni Kelurahan Nipah Panjang 1 dan 2 yang berada di Kecamatan Nipah Panjang, Kelurahan Teluk Dawan yang berada di Kecamatan Muaro Sabak Barat, Desa Majelis Hidayah yang berada di Kecamatan Kuala Jambi, dan Desa Kuala Dendang yang berada di Kecamatan Dendang. Permukiman warga menjadi tergenang air dengan durasi tidak lama. Saat air surut, genangan turut surut, namun menyebabkan sampah-sampah tertinggal. Fenomena itu diketahui sudah menjadi rutinitas tahunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan penuturan warga, setiap penghujung tahun yakni November hingga Desember, air pasang laut atau luapan air sungai selalu terjadi. Ketinggiannya bervariasi, dengan puncak terjadi pada Desember hingga awal Januari. Peristiwa itu terjadi diketahui akibat adanya gelombang pasang dan angin kencang yang berdampak terjadi pasang besar. Baru hari ini pasang apa namanya? Pasang 12 ya Pak? Iya. Rama Admiral, Jack TV, ngabar. Nah, itu dia. Lanjut berita kedua. Seperti kita ketahui, ini merupakan salah satu banjir rob dengan ketinggian terparah yang menggenangi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya Kuala Tungkal. Ini dia beritanya. Tahun 2020 seakan menjadi tahun musibah bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat, terkhusus dalam kota Kuala Tungkal. Sebab di tengah pandemi virus corona yang belum usai, namun musibah kedua mulai timbul, yakni banjir rob atau air pasang. Banjir rob tersebut yakni meluapnya air pasang dari permukaan laut bawah tanah. Meluapnya air permukaan laut menyebabkan genangan air di sepanjang jalan dalam kota Kuala Tungkal. Meski hanya hitungan jam saja, air pasang banjir rob langsung surut. Banjir rob tahunan itu tampak dimanfaatkan anak-anak maupun orang dewasa untuk menikmati suasana sore hari dengan bermain air pasang. Salah seorang warga kota Kuala Tungkal, Certi, mengatakan banjir rob merupakan banjir tahunan sehingga dinilai hal biasa. Certi menuturkan, tahun 2020 itu merupakan banjir rob terparah dibandingkan banjir rob tahun-tahun sebelumnya. Sebab banjir rob sebelumnya tidak menggenangi jalan depan rumahnya. Namun tahun 2020 itu tepatnya di sepanjang Jalan Hidayat RT 14 Kelurahan Tungkal 3, banjir rob menggenangi jalan tersebut dengan ketinggian di atas mata kaki orang dewasa atau sekira 60 cm. Ya, banjir tahun ini lebih tinggi dari tahun-tahun biasanya. Yang sebelum-sebelumnya banjirnya tuh udah nyampe ke teras rumah, biasanya sampai jalan, tapi yang tahun ini sampai ke teras, bahkan masuk ke dalam ruang tamu rumah ibu saya. Mungkin memang sebelumnya tahun kemarin itu tidak ada sampai seperti ini ya? Iya, iya, karena memang sudah dari dulu-dulu setiap banjir rob itu anak-anak pada main semua, berenang semua. Karena kan juga tidak ada terlalu dalam, paling dalam juga sebetis ya. Jadi anak-anak pada main semua. Taufik Hidayat yang merupakan warga Kuala Tungkal lainnya menuturkan, banjir rob atau air pasang kerap terjadi di akhir tahun hingga Februari. Banjir rob kerap terjadi sepanjang 4 bulan dan menggenangi jalan kota Kuala Tungkal yang salah satu penyebabnya adalah tidak meratanya drainase di dalam kota Kuala Tungkal. Ya memang agak tinggi lah, biasanya tidak sampai laporan sampai kemana-mana kan, ini sampai semua daerah terkepung banjir sudah. Khususnya di kota Kuala Tungkal ini ngepung bang ya banjir robnya. Mungkin sejak hari Jumat kemarin sudah terjadi bang ya? Ya sudah 3 hari ini, biasanya
Kalau tidak 3 hari, satu minggu yang agak tinggi. Surya Kurniawan, JEK TV, ngabari. Nah, kembali lagi di Berita Tapapo, program berita yang disusun secara buru-buru sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini berita datang dari Kota Jambi. Nah, ini ada pencurian rumah yang bermodus dengan meminta sumbangan. Ini deh beritanya. 2 orang pelaku pencurian bobol rumah berhasil diamankan tim Reskrim Polsek Kota Baru. Orang kedua Yola, Idrus, dan Henry. Keduanya merupakan warga Lebak Bandung, Kecamatan Jelotung, Kota Jambi. Modus keduanya Yola meminta sumbangan ke rumah warga di dalam rumah korban. Kemudian pelaku mengamati keadaan sekitar. Pelaku tersebut tidak langsung merampok rumah. Namun pelaku menunggu momentum saat korban tidak ada di rumah dan orang pun langsung membobol rumah korban. Kapolsek Kota Baru AKP Aprito Marbaro mengatakan kedua pelaku tersebut merupakan residivis dengan kasus yang sama. Modus pelaku Yola membawa map ke rumah warga dan mengaku berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Niat pelaku adalah berpura-pura meminta duit sumbangan untuk peringatan Maulid Nabi. Adapun barang bukti yang diamankan polisi Yola router ACV merek Matchtech, sekok mesin sugu, dan sekok unit sepeda motor. Henry yang merupakan salah seorang pelaku mengatakan hasil jual barang curiannya tersebut ia gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Minta sumbangan, datang ke rumah orang minta sumbangan itu. Modus minta sumbangan. Lalu? Setelah dikembangkan, pihak kepolisian kemudian mengamankan seorang penada yakni Yani yang merupakan pembeli seluruh barang curian pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman lebih dari 4 tahun penjara. TKP di Jalan Lingkar, Kenali Asam, Kota Baru. Tersangka berhasil kami amankan 2 orang. Barang bukti yang kita amankan yaitu 1 unit router, 1 unit mesin sugu, dan 1 unit Honda Beat. Modusnya mereka berpura-pura menjadi lembaga swadaya masyarakat seperti yang kita lihat di sini, meminta-minta ke rumah-rumah. Modusnya meminta sumbangan, akan tetapi murni setelah meminta sumbangan dia sekalian menggambar di rumah tersebut. Jadi kalau misalnya tidak ada orang di rumah tersebut, nah, pelaku ini langsung melaksanakan aksinya. Kedua pelaku merupakan residivis kasus ya. Dimas Sanjaya, JEK TV, ngabari. Lanjutkan yang tadi ada meminta sumbangan, kali ini meminta tanah. Nah, bukan minta tanah, tapi mendirikan bangunan tanpa izin di lahan milik orang lain. Jadi kali ini dari Kota Jambi itu ada gubuk semi permanen milik orang tak terurus atau terlantar, itu dibongkar oleh petugas. Ini dia beritanya. Senin 16 November 2020, Dinas Sosial Kota Jambi bersama tim Trantip Polsek Jambi Timur melakukan pembongkaran gubuk rumah orang terlantar di kawasan Jalan Raden Matahir, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur. Gubuk tersebut menempel di salah sekok rumah kosong milik warga. Pemilik tanah akhirnya melaporkan hal tersebut ke kantor Camat Jambi Timur. Henry, si pemilik tanah, mengatakan orang terlantar atau OT tersebut telah 1 tahun lebih tinggal di tanahnya. Awalnya rumah kosong miliknya tersebut diberi lampu, namun akibat kesal terhadap kelakuan orang terlantar, ia kemudian mencopot lampu di rumahnya tersebut. Bukannya jero, orang tersebut malah tetap bertahan di lokasi tersebut. Gubuk tersebut awalnya hanya terdiri dari alas tidur, hingga akhirnya menjadi gubuk semi permanen. Sendiri atau ada keluarga? Sendiri. Di sini sendiri. Sendiri ya? Tidak pernah nampak orang lain, dewe anak. Jadi biasa balik malam ya? Ya biasa malam. Kerjanya agak jelas? Tidak jelas, pagi-pagi balik malam. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Nopiarman menuturkan yang bersangkutan tersebut merupakan kategori orang terlantar atau OT
Ia mengatakan OT tersebut sudah 3 kali ditegur oleh dinas sosial. Hingga saat itu belum diketahui pasti identitas OT tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan pelaku tersebut tidak mau mendengarkan dan diduga mengalami gangguan kejiwaan, sehingga ia tetap mendirikannya rumah di tanah milik Henry. Akan tetapi setelah sampai di lokasi OT tersebut tengah tidak ada di rumahnya, pihak dinas sosial kemudian membongkar paksa gubuk tersebut dan akan terus memantau keberadaan OT. Kemudian OT tersebut akan diamankan pihak dinas sosial dan dibantu dicarikan pihak keluarganya. Ada laporan warga bahwa ada warga orang terlantar yang tinggal di gubuk menggunakan kardus nempel di rumah warga. Begitu kami sampai di TKP, ternyata warga ini tidak ada. Jadi hanya gubuk yang kosong. Nah, berdasarkan kesepakatan kami tadi dan permintaan tuan rumah, jadi gubuknya ini kami bongkar dan kami bersihkan dari lokasi rumah warga ini. Ditambahkan oleh Camat Jambi Timur Rike Paradia, pihaknya terpaksa membongkar gubuk tersebut karena pemilik tanah sudah berkali-kali memohon untuk ditertibkan. Dirinya menambahkan, OT tersebut berumur sekira 60 tahun, tidak diketahui identitasnya maupun pekerjaan sehari-harinya. Kemarin soal laporan warga langsung dari tuan rumah, minta tolong memang OT ini memang tolong dibawa ke Dinsos karena sangat meresahkan bagi tuan rumah, bagi Pak Dr. Henry. Jadi ini sudah beberapa kali kami lakukan. Ternyata 2 hari kemudian si yang OT ini kembali lagi ke lokasi ini. Dimas Sanjaya, JEK TV ngabari. Nah, dengan ini kita kembali lagi di Berita Tabapo, berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini berita dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada BNNK yang memusnahkan 44 gram sabu dengan cara melarutkannya di dalam deterjen. Ini deh. Selasa 17 November 2020, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur memusnahkan paket besar dan paket kecil jenis sabu hasil temuan barang bukti pada tahun 2019 lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara mencampur sabu dengan larutan deterjen. Kasih Pemberantasan BNNK Tanjung Jabung Timur AKP Gunawan mengatakan, sabu tidak bertuan yang diamankan Iko jumlahnya adalah 44 gram dan rincian sekok paket besar dan 52 paket kecil siap edar. Sabu Iko didapat petugas dari hasil penggerebekan di salah sekok lokasi yang diduga menjadi base camp atau tempat pesta narkoba. Lokasinya berada di dalam kebun perbatasan Desa Kota Harapan dan Desa Lambung. Saat petugas BNNK Tanjung Jabung Timur datang, petugas tidak menemukan para tersangka. Duga para tersangka telah melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Dari hasil penyisakan di lokasi base camp, petugas mendapatkan bungkusan paket sabu siap edar yang ditinggalkan para pelaku. Barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor BNNK Tanjung Jabung Timur. Setelah dilakukan uji labor, barang yang diamankan tersebut positif narkotika jenis sabu. Barang bukti tahun 2019 tetapi di dalam labor ini cukup besar sekali barang buktinya. Ini berapa besar berbagai bukan setengah awan. Jadi pada saat kita melakukan penangkapan dan barang bukti memang tidak ada pemiliknya, kemudian benar-benar pada saat kita datang mereka melarikan diri. Rama Admiral, JEK TV ngabar. Lanjut ke berita selanjutnya, ini ada sebagai wilayah rawan, tentunya Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu memerlukan fasilitas atau peralatan yang memadai. Namun, kali ini sebagai wilayah yang rawan, Tanjung Jabung Barat malah minim mobil pemadam kebakaran. Ini dia beritanya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Tanjung Jabung Barat Iswardi membenarkan jika saat itu pihaknya masih kekurangan armada mobil kebakaran, di mana saat itu pihaknya hanya memiliki 4 armada mobil damkar yang tidak bisa mengcover seluruh wilayah.
Terlebih dari jumlah unit tersebut, beberapa di antaranya sudah tidak bisa digunakan secara maksimal. Dituturkan Iswardi, meski setiap tahunnya diajukan penambahan unit damkar, namun hingga saat itu tidak kunjung terrealisasi. Dijelaskan idealnya Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 10 armada damkar dengan luasan wilayah yang jauh dan padat penduduk. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hitungan tahun, rata terjadi puluhan kasus kebakaran, baik itu di permukiman warga maupun kawasan industri. Penyebab kebakaran akibat cuaca yang panas dan penggunaan alat listrik yang tidak sesuai dengan standar. Ya, kita mengharap kalau untuk kabupaten kita ini minimal 10 mobil pemadam. Nah, mobil pemadam yang ada ini airnya terbatas, hanya 4. 4 ini dengan menggunakan balon itu 3 menit aja airnya bisa habis. Nah, jadi satu, kemudian kita terkendala dengan sumber air, karena air terbatas bolak-balik. Kemudian terkendala juga tradisi kita, apabila ada kebakaran, masyarakat itu berlomba-lomba menuju lokasi kebakaran sehingga menghambat jalannya armada itu juga. Dan hal itu sudah kami lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun perlu dipertegaskan lagi. Surya Kurniawan, Jack TV, Ngabar. Ya, kembali lagi di Iko Berita Tak Apa, program berita yang disusun secara berburu dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini ada berita dari seorang anggota DPRD Provinsi Jambi yang itu positif COVID-19 setelah pulang dari Bali. Ini dia beritanya. Johansa selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi menyebut, seorang anggota DPRD Provinsi Jambi dengan inisial pasien HA telah dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi mulai Sabtu 14 November 2020. Johansa menuturkan, tim Satgas telah melakukan tracking dengan melakukan rapid test kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi mulai Minggu 15 November 2020. Diketahui pula setelah kunjungan kerja di Bali, para legislator sempat melanjutkan kunjungan kerja ke Bandung sebelum kembali ke Provinsi Jambi. Hingga berita Iko ditayangkan, Johansa belum mengungkapkan identitas pasien perdana dari kalangan Dewan Provinsi Jambi Iko. Dari informasi yang didapat tim Jack TV, anggota DPRD yang dengan inisial HA duduk di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan. Kita nyatakan positif pasien dengan inisial HA ini sudah kita rawat di Rumah Sakit Raden Matahir semenjak 3 hari yang lalu. Maka anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi kita laksanakan rapid test, dan kemarin sore dan malam, dan hasilnya menurut keterangan dari Sekwan, alhamdulillah negatif. Wari Utami, Jack TV, ngabari. Adik-adik, terima kasih telah menyaksikan Iko Berita Bapo. Sampai ketemu di minggu depan. Sampai jumpa. Tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan